Ada apa? Pak, hari ini kan tadi Bapak mengkonfirmasi bahwa hari ini dijadwalkan pemanggilan untuk Muhammad Rizal Khalid ya. MRC. Ya. Update-nya gimana Pak? Apakah bersangkutan memenuhi panggilan itu atau tidak? Baik. Memang hari ini dijadwalkan terkait pemanggilan yang bersangkutan di hari ini tanggal 4 Agustus dan sesuai dengan surat panggilan kita pada minggu lalu yang ditujukan ke alamat yang ada di kita dan sudah diterbitkan, diumumkan juga di harian nasional juga di Jakarta Post bahwa untuk hari sampai siang ini saya tadi baru cek ke penyidik belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan baik dari keluarganya atau penasihat hukumnya tidak ada. Nah ini kan kalau kita lihat pasal 112 ayat 2 KUHP, kalau sudah lebih dari 2 kali pemanggilan ya bisa ada upaya paksa. Apakah penyidik dari Jampitsus akan melakukan upaya tersebut? Pemanggilan sudah yang ketiga loh. Nanti berikutnya akan ada langkah-langkah hukum yang akan kita ambil. Ya tentunya nanti kan akan penetapan DPO. Soal tinggal tunggu seminggu kemudian. Itu yang jelas penyidik. Interbaras Polri mengkonfirmasi bahwa kejaksaan sedang mengajukan ke mereka soal notes Rizal Khalid dan Juristan itu per kapan Pak mengajukannya? Kalau ini kita on proses karena dilengkapi dulu data-data semua yang termasuk mekanisme pemanggilan kan dilengkapi dulu. Nah setelah semua syarat-syarat itu kita lengkapi, kita ajukan red notice. Samping termasuk DPO, penetapan DPO. Tapi saat ini berarti penetapan DPO-nya belum ya Pak? Belum, ini kan baru peringatan ketiga. Untuk tersangka lainnya Pak, ini kan udah 18. Update-nya sejauh ini sudah sampai mana Pak penyidikan? Yang perkara Pertamina, masih yang itu. Sampai saat ini sudah 18 yang ditetapkan, belum berkembang. Kluster pertama akan dijadwalkan dilimpahkan ke pengadilan kapan Pak? Masih dalam teman-teman tim JPU, masih dalam penyusunan surat dakwaan dan administrasi, mungkin dalam waktu dekat akan segera dilimpah ke pengadilan. Pak, ini ada kabar viral dari pagi katanya kediaman pribadi milik Jampitsus Febri digeledah penyidik. Apakah digeledah oleh Polda Metro Jaya? Apakah Kejagung mengetahui kabar itu, Pak? Tidak ada sumbernya dari mana? Hah? Beritaan dan kabar-kabar di media Ya, sosial. sumbernya harus jelas. Sampai saat ini nggak ada. Tapi kalau dari Kejaksaan Agung, Pak Febri ada laporan nggak? Nggak ada. Nggak ada kok. Tapi terkait dengan penebalan pengamanan oleh aparat TNI di rumah Pak Jampitsus itu, Kalau pengamanan, kita kan sudah ada MOU dengan TNI, Panglima TNI, Kejaksaan Agung. Terus juga kita ada perpres juga. Ya kebetulan kan Pak Febri ini kan Jaksa Agung Tindak Pidana menangani perkara-perkara korupsi ya, Anda kan tahu kan. Pasti pengaman dari dulu sudah ada dari TNI. Dia masuk ke kantor Surabaya. Masuk, ada, ya, ada lagi. Pak, kemarin tanggal 1 kan pemeriksaan Wilmar, Pak, di kasus beras. Itu dia hadir nggak Pak perwakilan dari PT Wilmar itu, Pak? Nanti saya cek, kayaknya hadir. Seingat saya kayaknya hadir, belum hadir kayaknya. Ada yang mau dipanggil lagi nggak soal kasus penyelidikan beras ini? Sementara belum. Teman-teman penyidik lagi fokus dulu penuntasan perkara-perkara lain, termasuk kan ini Seritek, Pertamina, terus juga Diknas. Ini kan juga butuh segera, karena kan sudah ada penahanan semua, dikejar-kejar waktu. Kan keterbatasan penyidik terbatas, perkara kan banyak, tersangkanya banyak. Perkara pertamanya ada penggeledahan baru nggak sih Pak? Ada namanya. Ya ada Pak. Ada di pihak yang terkait ya. Kluster 1 tersangka 1 Pak? Ada yang kayaknya sih. Februari 2020. Enggak, kayaknya yang 2 deh. Kelas 2. Kayaknya sih ya. Tapi nanti saya pastikan, takut salah saya. Iya Pak. Ada. Di kantor atau rumah atau bagaimana? Di rumah kayaknya. Berarti ya, baru belum sampai seminggu ini Pak ya penggeledahan itu Pak? Belum. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara? Aduh. Masih di wilayah Jakarta gitu aja. Siapa ya? Pak, besok kabarnya Fiona Handayani diperiksa lagi Pak dalam kasus korupsi Chromebook. Apa benar Pak? Nanti saya cek. Fiona kan salah satu saksi di perkara Chromebook ya. Yang bareng dengan GT ya. Baik ya, nanti saya pastikan. kalau nanti ada update kapan? Sementara Nadiem ini kan pada saat itu kan menteri, membuat kebijakan kan. Nah tentunya kan di sini kami
penyidik sedang tetap berjalan. Sampai saat ini baru 4 yang jadi tersangka. Ya kedepannya kita lihat nanti apakah fakta hukum nanti. Yang jelas pasti penyidik akan mendalami sampai sejauh mana peranan yang bersangkutan nantinya seperti apa. Tadi belum dijadwalkan kembali. Saat ini belum. Pak, kalau kasus korupsi beras itu Pak, indikasinya sejauh ini pasal 2, pasal 3 atau surat gratifikasi sih Pak? Pak pahami, di kita baru penyelidikan. Sifatnya masih klarifikasi. Tapi kalau indikasinya? Ya sementara kan masih klarifikasi nih. Kita tuh teman-teman penyidik pengen memahami, kan kita kalau terkait dengan tindak pidana oplosan beras kan teman dari rekan-rekan dari Satgas Pangan sudah menetapkan, sudah naikkan penyidikan dan bahkan sudah menetapkan tersangka. Nah kalau di kita penyelidikan kita kan karena sesuai dengan kewenangannya kita masuk mencoba dugaan tindak pidana korupsi, baru dugaan ya. Kita sifatnya klarifikasi, diarahkan kita penyelidik ya memasuki ke bagaimana nanti proses itu. Ini sifatnya klarifikasi aja. Pak, soal pembebasan Tom Lembong Pak, menurut Kejagung apakah sebaiknya terdakwa lain juga mendapatkan hak yang sama Pak? Pertama ya kami menghormati ya kan bahwa itu hak prerogatif konstitusional presiden dan itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 dan juga sudah mendapatkan dari check and balance juga persetujuan dari DPR. Dalam hal ini bahwa perlu kemudian ditindaklanjuti dengan Kepres. Jumat malam kemarin kita sudah menerima Kepres di Kepres nomor 18 tahun 2025. Di mana dalam bunyi Kepresnya itu terstate memutuskan segala proses hukum dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Bukan membebaskan ya, karena kalau membebaskan ranahnya pengadilan, ya kan? Artinya ditiadakan di situ. Nah terhadap tadi yang Anda tanya terhadap tersangka atau terdakwa yang proses itu tetap berjalan, kan ini kan sifatnya personal. Tidak, kalau di situnya disebut di Kepresnya cuma 1 orang, ya kita proses tetap berjalan, kita tetap sidangkan sebagaimana mestinya. Polisi berarti yang memohonkan dari kementerian terkait bukan dari Tom langsung Pak ya? Urusan dari kementerian. Dari Menteri Hukum kan kemarin menyatakan idenya kan dari beliau. Ya tentunya kan Presiden punya pertimbangan tersendiri. Dan ini kan juga kita hormat dan tidak melanggar kok. Memang itu ada aturannya. Ada konstitusionalnya diatur. Pak, kalau soal barang buktinya bagaimana Pak? Nasib barang bukti dari Tom Lembong ini? Yang mana? Nanti dikembalikan Barang bukti yang mana? Yang mana harus jelas? Oh yang sifatnya pribadi. Pastinya penuntut umum segera mengembalikan. Karena kemarin kan yang penting orangnya dikeluarkan dulu kan. Malam-malam. Kalau nggak salah hari ini mungkin diberikan. Saya segera kayak yang laptop itu kan, ya itu kembalikanlah kan sudah semua. Ya dikembalikan seperti biasa nanti dipanggil pertama tentunya dipanggil entah saudara Lembongnya atau penasihat hukum kuasa hukumnya dikasihkan barang itu dibuatkan berita acara. Gak ada masalah semua. Langsung DPU dari Kejagung atau dari Kejari, ini kan perkara ini sudah disidangkan di PN Jakarta Pusat, di Pengadilan Tipikor, dan dibawa kendali Kejari Jakarta Pusat. pemusnahan Sugar Group Pak, ini nantinya ada keluar pemusnahannya akan dimasukkan ke TPP Zarak atau jadi tugas terpisah? Oke, terkait yang Sugar Group itu memang tim Pitsus sedang mendalami penyidikan terkait dengan pengakuan yang bersangkutan pada saat persidangan perkara suap di PN Surabaya kan, termasuk juga didalami beberapa. Nah saat ini dipanggillah beberapa saksi, sementara saksi ya, terhadap pengakuan-pengakuan baik di berita acara maupun di persidangan, bahwa ya ada sejumlah uang yang dalam pengurusan itu melalui saudara Zarob. Nah, terhadap saksi-saksi yang itu memang ada 2 orang yang dicekal. Kenapa hal ini dicekal? Karena
penyidik memandang perlu, dikhawatirkan. Takutnya ini kan untuk kemudahan dalam proses penyidikan, khawatirkan juga takutnya hilang atau melarikan diri, kita nggak tahu kan situasinya. Hanya itu aja. Tapi kedudukan semua masih sebagai saksi sampai saat ini. Ini belum pasti apakah akan berkas terpisah atau TPK. Oh belum. Yang jelas sih pengembangan penyidikan dari fakta-fakta sidang terungkap. Kan semua juga banyak beberapa perkara awalnya katakanlah tersangka berempat. Seiring ketua lihat aja, itu juga Dignas lihat aja nanti seperti apa. Fakta sidang seperti apa. Ya. Kalau yang untuk swab zaraf yang sengketa waris itu nanti Kejagung bakal memeriksa para hakim nggak sih Pak? Yang memutus di tingkat banding kasasi, karena sebelumnya kan Kejagung mengatakan ada catatan berupa suap di tingkat. Tentunya sepanjang keterangan ini ada keterkaitan, pasti akan pihak-pihak yang terindikasi akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan. Soal tanggapan Prof. CS, ini buat surat permohonan eksekusi ke Kejari Jakarta Selatan terkait ada kasus soal fitnah yang dijatuhi ke Sylvester Matutina dari sejak 2019, tapi belum ditangkap juga dari Kejagung. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Kalau sudah inkrah, kita nggak ada masalah kok semua. Oke? Sip. Ya. Tunggu sore lagi nanti barangkali datang. Aduh, silakan diri. Acaranya Rizal Khalid itu sama-sama. Ada apa? Pak, hari ini kan tadi Bapak mengkonfirmasi bahwa hari ini dijadwalkan pemanggilan untuk Muhammad Rizal Khalid ya Pak ya. MRC. Ya. Update-nya gimana Pak? Apakah bersangkutan memenuhi panggilan itu atau tidak? Baik. Memang hari ini dijadwalkan terkait pemanggilan yang bersangkutan di hari ini tanggal 4 Agustus dan sesuai dengan surat panggilan kita pada minggu lalu yang ditujukan ke alamat yang ada di kita dan sudah diterbitkan, diumumkan juga di harian nasional juga di Jakarta Post bahwa untuk hari sampai siang ini saya tadi baru cek ke penyidik belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan baik dari keluarganya atau penasihat hukumnya tidak ada. Nah ini kan kalau kita lihat pasal 112 ayat 2 KUHP, kalau sudah lebih dari 2 kali pemanggilan ya bisa ada upaya paksa. Apakah penyidik dari Jampitsus akan melakukan upaya tersebut? Pemanggilan sudah yang ketiga loh. Nanti berikutnya akan ada langkah-langkah hukum yang akan kita ambil. Ya tentunya nanti kan akan
penetapan DPO. Soal tinggal tunggu seminggu kemudian. Yang jelas penyidik Interbareskim Polri mengkonfirmasi bahwa kejaksaan sedang mengajukan ke mereka soal Ratna Lisa Khalid dan Juristan itu per kapan Pak pengajukannya? kalau ini kita on proses karena dilengkapi dulu data-data semua yang ada termasuk mekanisme pemanggilan kan dilengkapi dulu. Nah setelah semua syarat-syarat itu kita lengkapi kita ajukan red notice. Samping termasuk DPO, penetapan DPO. Tapi saat ini berarti penetapan DPO-nya belum ya Pak? Belum, ini kan baru peringatan ketiga. Untuk tersangka lainnya Pak, ini kan udah 18. Update-nya sejauh ini sudah sampai mana Pak penyidikan? Yang perkara Pertamina masih yang itu. Sampai saat ini sudah 18 yang ditetapkan, belum berkembang. Klaster pertama akan dijadwalkan dilimpahkan ke pengadilan kapan Pak? Masih dalam teman-teman tim JPU masih dalam penyusunan surat dakwaan dan administrasi, mungkin dalam waktu dekat akan segera dilimpah ke pengadilan. Pak, ini ada kabar viral dari pagi katanya kediaman pribadi milik Jampitsus Febri digeledah penyidik. Apakah digeledah oleh Polda Metro Jaya? Apakah Kejagung mengetahui kabar itu, Pak? Tidak ada sumbernya dari mana? Hah? Beritaan dan kabar-kabar di media Ya, sosial. sumbernya harus jelas. Sampai saat ini nggak ada. Tapi kalau dari Kejaksaan Agung, Pak Febri ada laporan nggak? Nggak ada. Nggak ada kok. Tapi terkait dengan penebalan pengamanan oleh aparat TNI di rumah Pak Jampitsus itu benar? Kalau pengamanan, kita kan sudah ada MOU dengan TNI, Panglima TNI, Kejaksaan Agung. Terus juga kita ada perpres juga. Ya kebetulan kan Pak Febri ini kan Jaksa Agung Tindak Pidana menangani perkara-perkara korupsi, ya Anda kan tahu kan. Pasti pengaman dari dulu sudah ada dari TNI. Ini beliau masuk ke kantor studio. Masuk, ada. Iya. Ada lagi? Pak, kemarin tanggal 1 kan pemeriksaan Wilmar, Pak, di kasus beras. Itu dia hadir nggak Pak perwakilan dari PT Wilmar itu, Pak? Nanti saya cek, kayaknya sih kayaknya hadir. Seingat saya kayaknya hadir, belum ada. Hadir kayaknya. Ada yang mau dipanggil lagi nggak soal kasus penyelidikan beras ini, Pak? Sementara belum. Teman-teman penyidik lagi fokus dulu penuntasan perkara-perkara lain, termasuk kan ini Seritek, Pertamina, terus juga Diknas. Ini kan juga butuh segera, karena kan sudah ada penahanan semua, dikejar-kejar waktu. Kan keterbatasan penyidik terbatas, perkara kan banyak, tersangkanya banyak. Soal perkara pertamanya ada penggeledahan baru nggak sih Pak? Ada namanya. Ya ada Pak. Ada di pihak yang terkait ya. Klaster 1 tersangka 1 Pak? Ada yang kayaknya sih. Februari 2000. Enggak, kayaknya yang 2 deh. Lasdor. Kayaknya sih ya. Tapi nanti saya pastikan, takut salah saya. Iya Pak. Ada. Hmm. Di kantor atau rumah atau bagaimana? Di rumah kayaknya. Ini juga berarti baru belum sampai seminggu ini Pak ya penggeledahan itu Pak? Belum. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara? Aduh. Masih di wilayah Jakarta gitu aja. Siapa ya? Pak, besok kabarnya Fiona Handayani diperiksa lagi Pak dalam kasus korupsi Chromebook. Apa benar, Pak? Nanti saya cek. Fiona kan salah satu saksi di perkara Chromebook ya. Yang bareng dengan JT ya. Baik ya, nanti saya pastikan. Kalau Nadiem Pak, ada update kapan? Sementara Nadiem ini kan pada saat itu kan menteri, membuat kebijakan kan. Nah tentunya kan di sini kami penyidik sedang tetap berjalan sampai saat ini baru 4 yang jadi tersangka. Ya kedepannya kita lihat nanti apakah fakta hukum nanti yang jelas pasti penyidik akan mendalami sampai sejauh mana peranan yang bersangkutan nantinya seperti apa. Tadi belum dijadwalkan kembali. Saat ini belum. Pak, kalau kasus korupsi beras itu, Pak, indikasinya sejauh ini pasal 2, pasal 3 atau suap gratifikasi sih, Pak? Pahami, di kita baru penyelidikan, sifatnya masih klarifikasi. Tapi kalau indikasinya? Ya sementara kan masih klarifikasi nih. Kita tuh teman-teman penyidik pengen memahami, kan kita kalau terkait dengan tindak pidana oplosan beras kan teman dari rekan-rekan dari Satgas Pangan sudah menetapkan, sudah naikkan penyidikan dan bahkan sudah menetapkan tersangka. Nah kalau di kita penyelidikan kita kan karena sesuai dengan kewenangannya kita masuk mencoba dugaan tindak pidana korupsi, baru dugaan ya. Kita sifatnya klarifikasi, diarahkan kita penyelidik ya
masuki ke bagaimana nanti proses itu. Ini sifatnya klarifikasi aja. Pak, soal pembebasan Tom Lembong, Pak, menurut Kejagung apakah sebaiknya terdakwa lain juga mendapatkan hak yang sama, Pak? Pertama ya kami menghormati, ya kan, bahwa itu hak prerogatif konstitusional Presiden dan itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 dan juga sudah mendapatkan dari check and balance juga persetujuan dari DPR. Dalam hal ini bahwa perlu kemudian ditindaklanjuti dengan Kepres. Jumat malam kemarin kita sudah menerima Kepres di Kepres nomor 18 tahun 2025. Di mana dalam bunyi Kepresnya itu terstate memutuskan segala proses hukum dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Bukan membebaskan ya. Karena kalau membebaskan ranahnya pengadilan, ya kan? Artinya ditiadakan di situ. Nah, terhadap tadi yang Anda tanya terhadap tersangka atau terdakwa yang proses itu tetap berjalan. Kan ini kan sifatnya personal. Tidak, kalau di situnya disebut di Kepresnya cuma satu orang, ya kita proses tetap berjalan, kita tetap sidangkan sebagaimana mestinya. Polisi berarti yang memohonkan dari kementerian terkait bukan dari Tom langsung, Pak ya? Oh, urusan di kementerian. Dari Menteri Hukum kan kemarin menyatakan idenya kan dari beliau. Ya tentunya kan Presiden punya pertimbangan tersendiri dan ini kan juga kita hormat dan tidak melanggar kok. Memang itu ada aturannya, ada konstitusinya diatur. Pak, kalau soal barang buktinya bagaimana Pak? Nasib barang bukti dari Tom Lembong ini, Pak? Yang mana? Nanti dikembalikan Barang bukti yang mana? Yang mana harus jelas? Oh, yang sifatnya pribadi. Pastinya penuntut umum segera mengembalikan. Karena kemarin kan yang penting orangnya dikeluarkan dulu kan, malam-malam. Kalau nggak salah hari ini mungkin diberikan. Saya segera kayak yang laptop itu kan, ya itu kembalikan lah. Kan sudah semua. Ya dikembalikan seperti biasa. Nanti dipanggil pertama tentunya dipanggil, entah saudara Lembongnya atau penasihat hukum kuasa hukumnya. Dikasihkan barang itu dibuatkan berita acara. Gak ada masalah semua. Langsung DPU dari Kejagung atau dari Kejari, ini kan perkara ini sudah disidangkan di PN Jakarta Pusat, di Pengadilan Tipikor, dan dibawa kendali Kejari Jakarta Pusat. soal pemusnahan Sugar Group, Pak? Ini nantinya apa ada keluar pemusnahannya akan dimasukkan ke TPP Zarak atau jadi tugas terpisah? Oke, terkait yang Sugar Group itu memang tim Pitsus sedang mendalami penyidikan terkait dengan pengakuan yang bersangkutan pada saat persidangan perkara suap di PN Surabaya kan, termasuk juga didalami beberapa. Nah saat ini dipanggillah beberapa saksi, sementara saksi ya, terhadap pengakuan-pengakuan baik di berita acara maupun di persidangan, bahwa ya ada sejumlah uang yang dalam pengurusan itu melalui saudara Zarob. Nah, terhadap saksi-saksi yang itu memang ada 2 orang yang dicekal. Kenapa hal ini dicekal? Karena penyidik memandang perlu, dikhawatirkan. Takutnya ini kan untuk kemudahan dalam proses penyidikan, khawatirkan juga takutnya hilang atau melarikan diri, kita nggak tahu kan situasinya. Hanya itu aja. Tapi kedudukan semua masih sebagai saksi sampai saat ini. Oh belum. Yang jelas sih pengembangan penyidikan dari fakta-fakta sidang terungkap. Kan semua juga banyak beberapa perkara awalnya katakanlah tersangka baru 4. Seiring lihat aja, itu juga Dignas lihat aja nanti seperti apa. Fakta sidang seperti apa. Ya. Kalau yang untuk swab Zarob yang sengketa waris itu nanti Kejagung bakal memeriksa para hakim nggak sih, Pak? Yang memutus tingkat banding kasasi, karena sebelumnya kan Kejagung mengatakan ada catatan berupa suap di tingkat. Tentunya sepanjang keterangan ini ada keterkaitan, pasti akan pihak-pihak yang terindikasi akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan. Soal tanggapan Rostudio CS, ini buat surat permohonan eksekusi ke Kejari Jakarta Selatan terkait ada kasus
kasus soal fitnah yang dijatuhi ke Sylvester Matutina dari sejak 2019, tapi belum ditangkap juga dari Kejagung. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah kok semua. Oke? Sip. Ya. Tunggu sore lagi nanti barangkali datang. Aduh.